Oke. ya. Nggak perlu diberi obat batuk pilek, Oh. ya. Sehingga sirup batuk pilek itu dengan sendirinya sebetulnya tidak dibutuhkan. Mhm. Jadi buat apa kita minum obat yang nggak dibutuhkan? Heeh. Banyak minum, pastikan anak kita tidak sesak, pantau napasnya, Oke, paham. perbanyak minumnya, ya. Yang kita lawan adalah virusnya. Batuk dan pilek itu membantu anak kita Mhm. untuk membersihkan saluran napas. Kapan anak kita memang perlu dibantu Oke, heeh. batuknya secara spesifik? Bila Heeh. terjadi penyempitan saluran napas. Oke. Itu doang, ya. Kalau ada penyempitan saluran napas, ya, dokter akan membuat diagnosis, biasanya diagnosisnya either asma atau bronkiolitis, ya. Jangan lupa Mhm. selain ke ginjal, Mhm. setiap obat juga membebani kerja hati. Oke. Ya, selamat pagi, teman-teman. Nah, hari ini saya ada kedatangan tamu yang teman baik saya, Dr. Francisca Agung ya. Mungkin sebelumnya saya cerita sedikit ya. Dr. Siska ini dokter spesialis dokter anak ya, yang nulis buku tentang itu ya, tentang buku AZ penyakit langgan anak ya. Saat ini Dr. Siska sedang mengajar juga di Departemen Anak ya, untuk di FKUPH, dan beliau juga praktek di Rumah Sakit Siloam dan ada 2 rumah sakit yang lain ya. Sekarang juga beliau juga sedang sekolah ya Dok ya, sekolah di UI ya Dok ya. Ikutin Pak Feli. Oh, ikuti saya semua, oke. Dok, mungkin langsung kita masuk saja Dok. Mau tanya pendapat dokter nih Dok, tentang ini, tentang isu yang sekarang lagi beredar tentang sirup obat anak ya, untuk di Gambia atau di Afrika yang ada laporan kasus dari penggunaan diethylene glycol atau seperti DEG sama yang ethylene glycol Dok. Mungkin dokter bisa kasih pendapat ya Dok. Iya, jadi apa namanya, gagal ginjal akut progresif ya, yang dilaporkan beberapa minggu terakhir, ya. Memang ada kejadian uh, apa namanya, referral ya ke Mm-mm. RSPM yang cukup banyak dengan diagnosis gagal ginjal akut progresif yang menyebabkan kematian. Uh, Kalau kita bicara soal gagal ginjal itu sendiri kan artinya berkurangnya fungsi ginjal hingga tidak berfungsi sama sekali. Salah satu fungsi ginjal ada, ya, yang utama tentunya adalah menghasilkan urin. Jadi gagal ginjal adalah ketidakmampuan ginjal untuk berfungsi yang ditandai dengan menurunnya produksi urin. Gitu. Nah, eh, penyebabnya secara umum ya, yang paling sering pada anak adalah bila anak-anak itu mengalami dehidrasi berat. Nah, kemungkinan lain adalah bila ada masalah di sel-sel ginjalnya. Kalau apa namanya, kasus yang terakhir-terakhir ini sebetulnya Mm-mm. kan penyebab penyebab pastinya itu masih terus dalam pengembangan ya, penelitian ya, tetapi Ya. memang dicurigai ada peran dari sirup obat tersebut. Mhm. Tapi apakah sirup obat tersebut adalah satu-satunya? Mhm. Rasanya bila dia adalah satu-satunya penyebab, harusnya kasusnya luar biasa masif. Iya, Karena ya. obat-obat sirup yang
diduga mengandung DEG atau EG itu kan banyak sekali gitu ya. Iya, Dok. Daftarnya sampai ratusan gitu ya. Mhm. Nah, tetapi kan kasusnya ya memang cukup mengejutkan tetapi tidak masif, Iya. sehingga masih bisa terbuka kemungkinan ada faktor lain Mmm. selain si faktor obat sirup tersebut. Mmm. Itu jadi apa namanya, membuat kesimpulan bahwa pasti disebabkan oleh si obat sirup tersebut, mmm, ya belum bisa kita tentukan gitu. Mhm. Harus dilihat ada faktor-faktor lain ya, yang apa namanya, apakah yang mungkin terjadi pada anak-anak yang mengalami gagal ginjal progresif hingga menyebabkan kematian tersebut. Karena itu tadi ya, karena Iya. alasan tidak tidak terjadi pada setiap anak yang minum obat itu dan Mhm. di rumah anak yang mengalami kejadian gagal ginjal tersebut ada beberapa obat lainnya juga. Jadi Mmm. untuk menarik kesimpulan pasti itu berhubungan sebab akibat ya mungkin saat ini belum bisa. Ya, Mmm. itu Pak Ferry. Ya, Dok, ini kan dari apa, dari BPOM juga udah, liris ya, tentang beberapa jenis, obat atau obat sirup anak ya. Sekarang mulai banyak, beberapa mulai dibatasi, bahkan mereka sudah mengumumkan ada yang batas aman atau tidak aman untuk dikonsumsi ya. Itu memang satu walaupun itu belum bisa meyakinkan bahwa itu penyebab utama ya, yang seperti Dokter, Siska, sampaikan ya. Ini mungkin, jadi satu, pertanyaan, apakah betul bahwa itu semua obat yang apa, yang mengandung sirup itu sebaiknya kita, hindari untuk sekarang ini sampai menunggu informasi yang lebih lanjut ya? Ya, sebetulnya yang perlu kita Mhm. pahami ya, Mhm. eee, obat itu memang harus atas indikasi. Mhm. Ya, itu nomor satu. Perlu nggak sih kita mengkonsumsi obat? Apapun itu bentuknya, sirup, mau tablet, mau apapun, gitu ya. Betul-betul dipastikan, Mhm. ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat Indonesia ini kalau ke dokter nggak dapat obat tuh rasanya nggak ke dokter Iya, gitu ya. kurang kurang Sakit, sakti ya dokternya? sakit nggak minum obat itu rasanya kok piye gitu ya. Iya, iya. Nah, ini terutama nih untuk, para mahasiswa kedokteran ya, para mama papa yang masih punya balita, namanya hidup itu pasti ada sakitnya, ya. Pasti sakit adalah bagian dari tumbuh kembang anak. Nggak Mhm. ada anak yang bertumbuh dan berkembang tanpa pernah sakit. Oh, jadi bukan suatu yang Sakit, aneh ya, Dok, ya? Kalau anak itu sakit atau ya enggak sampai dong, heeh. Kayak melahirkan, melahirkan ya pasti sakit lah. iya, iya. Kalau nggak mau sakit ya jangan melahirkan, gitu kan. Sakit adalah tanda kehidupan. Mmm. Pegang dulu itu. Sakit adalah tanda kehidupan. Ya. Mmm. Ada balita, sakit adalah tanda sakit adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk growth and development, Mmm. terutama development imun system, ya, sistem kekebalan tubuh. Untuk punya sistem kekebalan tubuh, ya, terutama terhadap penyakit infeksi, ya, anak perlu memiliki antibodi, ya. Mhm. Antibodi yang bertahan panjang seumur hidup adalah antibodi yang dihasilkan secara aktif dari Mmm. tubuh kita sendiri. Iya. Nah, cara untuk memiliki kekebalan yang aktif dari tubuh kita sendiri itu cuma dua, Mhm. vaksin Mhm. atau sakit, gitu Mmm. ya. Jadi anak-anak balita itu mah wajib mengalami batuk, pilek, demam, diare, muntah. Oh. Wajib, harus dilalui. Ya, anak-anak itu akan mulai sakit di usia 6 bulan sampai kira-kira 6 tahun. Mmm. Kalau Bapak Ibu perhatiin ya, kalau adik-adik perhatiin ya di poli anak itu yang antri itu kan banyak kan balita. Iya, betul, betul, heeh. Anak usia sekolah udah sendiri jarang ya, Pak Feli kan anaknya Iya, udah iya. agak besar-besar ya, ada yang Iya, udah iya. SD ya. Heeh, Itu kan udah jarang sakit ya, heeh. ketimbang waktu masih balita Bayi, betul, betul. ya, masih kecil-kecil Mhm. gitu.
Karena memang demikian, di usia 6 bulan, antibodi yang dimiliki bayi dari warisan ibunya, jadi selama hamil itu kan bayi dapat antibodi banyak tuh, ibunya Iya, sakit apa aja, pernah sakit apa aja itu akan diwariskan ke anaknya ya, iya, iya. lewat tali pusat. Nah, antibodi-antibodi yang dia dapat dari ibu itu menurun di usia 6 bulan. Mhm. Dia harus membangun sendiri sistem kekebalan tubuhnya. Iya, iya. Hingga anak usia 6 bulan, secara otomatis dia akan mulai sakit ya, Oh, karena kekebalan tubuh ibunya turun, jadi dia belum punya kekebalan sendiri, sakit deh dia, batuk, hmm. pilek, demam ya, muntah, diare. Jadi sesuatu yang Nah, wajar ya, Dok ya? iya, hari ini dapat virus A, dia akan bikin antibodi terhadap virus B, Mhm. virus A. Ya, bulan depan dia kena virus B, dia akan bikin antibodi terhadap virus B. Kalau anak itu udah sekolah, PAUD, ya, playgroup, dia akan lebih sering sakit. Anak-anak yang di daycare, dia Mhm. akan lebih sering sakit, dia akan tuker-tukeran sama temennya. Hmm. Ya, but it is actually good. Mhm. Biasa orang tua yang panik, Ya, Dok. Biasa artinya suka. dia akan punya banyak sistem kekebalan tubuhnya. Hmm. Nah, panik itu kan karena kita nggak tahu nih apa yang Ya, akan ya, ya. terjadi. Ya, batuk pilek itu Mhm. komplikasinya cuma dua. Iya. Batuk pilek komplikasinya cuma dua. Infeksi telinga sama infeksi paru. Hmm. Oke. Ya. Ya, kalau infeksi telinga anaknya misalnya lebih rewel, kesakitan, telinganya, megang telinga, dia keluar cairan dari telinga. Iya, Ya. ya. Nah, tapi itu lebih jarang terjadi. Yang lebih sering terjadi adalah infeksi paru. Tapi Mhm. infeksi paru itu mudah dideteksinya. Hitung napas anaknya. Ya, Mhm. kalau antara kalau usianya usia di bawah 1 tahun, batasnya 50. Di atas Mhm. 1 tahun sampai 5 tahun, batasnya 40. Di atas 5 tahun, batasnya 30 kali per menit. Ya, Oh. pastikan anak-anak kita napasnya tidak lebih cepat dari batasan untuk usianya. Laju Ya, di nafas bawah ya, satu Dok ya, tahun maksudnya, Dok ya? 50, Nah, laju napas, ya, nah. respiratory rate, jumlah Iya. napas dalam 1 menit. Ya, Hmm. 1 tahun 50, batasannya 1 tahun sampai 5 itu 40, di atas Hmm. 5 tahun 30. Ya, Hmm. pegang itu, hitung pada saat anaknya tidur, tenang, Iya, ya, ya. pagi sama malam gitu misalnya, 2 Hmm. kali sehari paling enggak. Kalau punya oximeter, lebih baik lagi, pastikan kadar saturasinya di atas 94%. Nah, cuman Hmm. kalau untuk bayi-bayi kan biasanya kecil ya jadinya ya, Iya, kita ya. sampein oximeter tuh nggak dapet-dapet gitu. Jadi hitung aja napasnya. Ya, Oke. Bapak Ibu ya. Pastikan anak kita minumnya bagus ya. Oke. Kasih minum yang rajin ya. Batuk dan pilek pada dasarnya adalah cara tubuh untuk membersihkan saluran napas Oke. ya. Nggak perlu diberi obat batuk pilek Oh. ya. Sehingga sirup batuk pilek itu dengan sendirinya sebetulnya tidak dibutuhkan. Hmm. Jadi buat apa kita minum obat yang nggak dibutuhkan? Ada risiko efek Mhm. samping pula. Salah satunya gagal Mhm. ginjal. Ini adalah kesempatan nih. Mhm. Kalau buat saya ini kesempatan untuk memperluas edukasi ke masyarakat bahwa batuk pilek itu nggak ada obatnya. Heeh. Banyak minum, pastikan anak kita tidak sesak. Pantau napasnya. Oke, paham. Perbanyak minumnya. Ya, yang kita lawan adalah virusnya. Batuk dan pilek itu membantu anak kita Mhm. untuk membersihkan saluran napas dan membuang partikel virus. Jadi tidak untuk dikit, bukan Oh. untuk dihilangkan batuk pilek itu. Batuk pilek itu adalah cara alamiah oleh tubuh kita untuk mengeluarkan virusnya, Mhm. ya, apa namanya, untuk Mhm. membersihkan saluran napas, ya. Pada saat anak kita lagi tidur, Mhm. dia akan terganggu tidurnya kalau lagi batuk pilek. Wajib terganggu, perlu untuk terganggu Oh tidurnya, ya? supaya Mhm. lendir itu tidak statis, nggak diem aja. Oke, Kalau heeh. dia terbangun kan jadinya bergerak badannya, kan Mhm. otomatis lendirnya ikut bergerak. Kalau Hmm. lendir itu diam, statis, dia akan jadi media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Oke, oke. Jadi anak yang sedang batuk pilek perlu terganggu tidurnya. Ya, Hmm. kalau dia kebangun, kasih minum. Karena cairan yang cukup, tadi saya bilang kan, itu akan membantu proses batuk menjadi lebih efektif. Oh, Nah, ya, jadi ya. batuk itu bukan untuk dihilangkan, tapi dibantu untuk lebih efektif karena batuk itu teman anak Hmm. kita untuk membersihkan saluran nafas. Mhm. Ya,
Jadi nggak perlu ya minum obat sirup, batuk pilek, apapun itu, you name it lah, ya nggak perlu. Ya, kapan anak kita memang perlu dibantu Oke, obatnya batuknya secara spesifik bila heeh, terjadi penyempitan saluran napas. oke, Itu doang. Ya, kalau ada penyempitan saluran napas ya, dokter akan membuat biasanya diagnosisnya either asma atau bronkiolitis. oke, asma dan Ya, bronkiolitis ya, oke, kalau asma ini perlu uap. Ya, Bapak oke, Ibu, boleh diuap. Ada hmm, obatnya. Ya, itu untuk melebarkan saluran napas. hmm, Ya, ada bunyinya biasanya. hmm, Ya, nyekik gitu ya. Kalau bukan asma sebetulnya nggak ada perannya itu sih hmm, obat inhalasi ya. Pada bronkiolitis juga sebetulnya nggak ada perannya ya karena obat inhalasi itu nggak bisa mencapai ke bronkioli ya. Kalau oke, asma itu saluran napas besar yang menyempit, kalau bronkiolitis saluran napas kecil yang menyempit. Nah, kalau oh, saluran napas kecil yang menyempit, ya, dia fisioterapi dada gitu ya. hmm, Boleh ya kasih apa namanya ya pastikan hidrasinya dengan baik karena inhalasi umumnya tidak terlalu membantu ya. oke, Tapi kalau mau dikasih ya boleh-boleh aja tapi isinya hanya NaCl ya. hmm, Anak yang batuk-batuknya terganggu mau kasih NaCl doang inhalasi ya monggo-monggo aja ya. hmm, Tapi yang pasti tidak butuh obat sirup batuk pilek hmm, sirup apapun isinya ya, itu ya, ya. Jangan lupa hmm, selain ke ginjal, hmm, setiap obat juga membebani kerja hati, oke, kerja ginjal ya. Dan obat batuk pilek ya Bapak Ibu ya adik-adik itu beberapa punya efek samping ke sistem kardiovaskuler hmm, ya. Saya pernah punya 2 pasien yang masuk ICU karena obat batuk pilek. Ya nggak worth it oh, lah, jadi bukan nggak hal ada hal yang baru manfaatnya. sama sekali ya dok ya, buat kasus yang Bukan hal yang dilaporkan ini, baru, tapi bukan ginjal ya, bukan ginjal ya, tapi karena efek samping pada sistem kardiovaskuler, bukan ke ginjal. Kalau ada oke, yang ke ginjal memang baru gitu, hmm, tapi hmm, pada dasarnya setiap obat kan pasti akan menambah kerja hati dan ginjal. hmm, Itu udah pasti ya. hmm, Nah, dilalah ini memang ada hmm, perubahan bahan baku yang dipakai oleh farmasi. Ya, ini juga sistem BPOM kita ini bagaimana ya. Pasti ada perubahan bahan baku kan harus dilaporkan sebagainya. hmm, Jadi apa namanya? Nah, tapi anyway, kita tuh nggak butuh obat sirup batuk pilek gitu, oh, ya. Jadi ya udah batuk pilek ya udah banyak minum pantau ya. oh, Kalau mau nyamanin boleh kasih anget-anget kasih anget kek, jeruk hmm, nipis campur madu ya kasih air anget hmm, boleh ya. Jadi nggak harus pakai obat, hmm, nggak perlu pakai obat berobat ya, dan tidak Ya, perlu ya. ya, Begitu juga demam begitu pakai demam ya, Heeh. Biasa iya orang, eh, paracetamol. iya, orang tua sangat khawatir dok. Biasa kalau anaknya itu demam panas, takutnya sepsis, apa takutnya ada infeksi atau dia staph atau apa ya, Kejang ya. kejang. Iya balik lagi ya karena ujung-ujungnya yang diharapkan adalah obat Hmm, ya. Padahal ke dokter itu harusnya hmm, ultimate resultnya ya hmm, yang hal utama yang didapat adalah ya, ini masalah anaknya apa ya dan pengetahuan. Nah, hmm, ya cara terbaik untuk mengatasinya bagaimana. Jadi hmm, yang didapat tuh ilmunya ya. iya Dokter ya, kan bukan tukang obat ya. Heeh. Kalau dokter tukang obat ya sekolahnya nggak perlu 6 tahun ya. Tambah Hmm, lagi spesialis 4 tahun, 5 tahun ya. Sekolahnya nggak perlu lama-lama. iya Jadi ya, yang harus didapat dari dokter adalah ilmunya.